Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya pada siang hari ini? Aku harap semuanya baik-baik aja ya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita angkat lagu pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyi lagu pujian kita sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, sekarang kami mau ibadah secara online. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan ibadah kami secara online dengan baik. Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang
lagu pujiannya sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom teman-teman semua, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang kerajinan yang melampaui keadaan. Sebelum sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam segala kondisi dan keterbatasan kami hari ini, kiranya firman Tuhan tidak terbatas untuk kami dengar, dan biarlah firman Tuhan juga tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Biarlah pendengaran akan firman Tuhan dapat menggelisahkan hati kami, supaya kami dapat berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Tuhan yang terus memberkati kami, Tuhan yang terus menjaga dan melindungi kami dari bahaya COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, teman-teman semua, sebelum sama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tentu tahu bahwa akhir-akhir ini kerajinan kita sedang diuji. Apalagi ketika kita sama-sama mengikuti seluruh kegiatan online. Kita beribadah secara online, bahkan kita juga belajar secara online. Saya yakin dan percaya kerajinan kita secara pribadi akhir-akhir ini sedang diuji. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama membaca Alkitab kita dari Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11, saya akan bacakan untuk kita semua. Roma 12 ayat 11 berbunyi demikian, janganlah kiranya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ulang sekali lagi, janganlah kiranya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah teman-teman, seperti yang saya katakan di awal, bahwa akhir-akhir ini kerajinan kita mungkin sedang diuji. Atau mungkin ada yang merasa, contoh bukan hanya akhir-akhir ini aja yang kerajinan saya diuji, setiap saat pun kerajinan saya diuji. Nah, teman-teman, banyak banget nih di zaman sekarang, anak-anak seperti kita yang kerajinannya itu bergantung pada keadaan. Contoh misalnya, waktu belajar langsung tatap muka, ada anak-anak yang sangat rajin, bahkan ada anak-anak yang sangat berprestasi ketika pembelajaran tatap muka itu berlangsung. Bahkan sebelum waktunya dia sudah bisa mengumpulkan tugas. Ini anak-anak yang begitu rajin, anak-anak yang begitu berprestasi tanpa harus disuruh, tanpa harus dicariin sama gurunya, dia sudah bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan. Dia dengan rajin mengerjakannya. Anak-anak yang rajin ketika tatap muka. Jadi ada anak-anak yang seperti ini ketika pembelajaran tatap muka berlangsung. Tetapi ada juga anak-anak yang tadinya pas tatap muka itu rajin sekali. Nah, tetapi ketika belajar online, ketika belajar di rumah, nah seperti foto ini, step 1 masih pegang buku. Step 2 udah oleng sedikit. Step 3 udah mulai rebahan. Step 4 sudah tidak tahu ada di mana ya, sudah tertidur, sudah ada di alam mimpi. Ada begitu banyak anak-anak yang berubah kerajinannya ketika pembelajaran online berlangsung. Yang tadinya rajin terus jadi malas.
Nah, begitu juga nih ketika kita sama-sama ada ibadah PRMI secara online. Saya sering kali mendapatkan anak-anak yang tadinya begitu pelayanan secara langsung itu rajin banget. Bahkan misalnya PRMI mulai jam 3, dia udah dari jam 2 sudah datang. PRMI mulai jam 4, jam 3 dia sudah datang lalu bertanya contoh apa yang bisa saya kerjakan, apa yang saya bisa lakukan, saya pengen membantu, saya pengen melayani Tuhan. Nah, begitu pelayanan langsung itu rajinnya jempol sekali. Tetapi ketika ibadah online berlangsung atau pelayanan online berlangsung, banyak yang tadinya rajin jadi malas. Ini adalah contoh-contoh kerajinan yang bergantung pada keadaan. Jadi kamu rajin di saat-saat tertentu aja. Oh, kalau misalnya udah tatap muka ya saya rajin. Tapi kalau pas online, aduh saya males gitu ya. Ini ke satu kerajinan yang bergantung pada keadaan. Contohnya ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus. Dia mengingatkan kepada jemaatnya di Roma demikian. Janganlah kerajinanmu kendor seperti ayat yang kita baca tadi. Jadi, Paulus menegaskan, apapun keadaannya, apapun kondisinya, janganlah kerajinanmu kendor. Jadi mau di dalam kondisi apapun, kerajinanmu sebagai anak Tuhan tidak boleh kendor. Jadi seharusnya kalau kita menerapkan prinsip ini di dalam kehidupan kita hari ini, adalah seperti ini, mau online atau tatap muka langsung, ada baiknya kita menjadi anak Tuhan yang tetap rajin. Yang rajinnya itu tidak bergantung pada keadaan. Yang rajinnya itu tidak bergantung pada pelayanan langsung atau pelayanan online. Ya, apapun kondisinya, kamu sebagai anak Tuhan yang mengenal Tuhan, yang tahu firman Tuhan, bahkan kamu juga ikut Boys Brigade yang dimana kamu dibekali dengan disiplin yang baik, kamu harus tahu bahwa kerajinanmu tidak boleh kendor. Sekalipun kita sekarang segala kegiatan yang kita lakukan terus-menerus ada di dalam di dalam media ya, kita tidak boleh kerajinan kita kendor. Nah, Paulus berpesan kepada jemaat di Roma bukan karena dia tidak melakukan. Paulus sudah lebih dahulu melakukan apapun untuk Tuhan. Paulus begitu giat, Paulus begitu rajin di dalam melayani Tuhan. Maka kita tahu Paulus sudah membuktikan kerajinannya yang tidak kendor dari segala keadaan. Contoh, Paulus ketika menghadapi aniaya, dia tidak jadi malas melayani Tuhan. Ketika Paulus dia mengalami musibah, kapalnya karam di tengah laut, dia tidak kapok melayani Tuhan. Dia tidak berubah menjadi malas melayani Tuhan. Dia tidak berpikir, saya melayani Tuhan juga begini-begini aja. Saya melayani Tuhan juga, saya tetap ketimpa musibah, tetap banyak hal buruk terjadi dalam hidup saya. Udahlah saya malas melayani Tuhan. Paulus tidak berpikir demikian. Tetapi Paulus, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, baik suka ataupun duka, Paulus tidak kehilangan kerajinannya di hadapan Tuhan. Dia tetap rajin untuk melayani Tuhan di dalam segala kondisi hidupnya. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan belajar dari prinsip kerajinan Paulus ya. Ada 3 prinsip yang akan saya bagikan kepada kita semua, kenapa Paulus bisa tidak kendor rajinnya di dalam segala kondisi, karena dia punya 3 prinsip ini. Yang pertama adalah, Paulus tahu tujuan terbesar dari kerajinannya. Paulus ini bukan rajin tanpa tujuan, tetapi Paulus tahu dia rajin dan dia punya tujuannya. Dan tujuan Paulus itu apa? Ketika Paulus rajin melayani Tuhan, ketika Paulus rajin memberitakan firman Tuhan, tujuannya hanya satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kamu coba terapkan prinsip Paulus ini di dalam kehidupanmu sebagai seorang pelajar. Kamu tentu semua masih pelajar. Nah, coba terapkan ini. Berarti kamu harus rajin belajar, kamu rajin melakukan segala hal, itu tujuannya satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, jadi orang rajin itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan mendukung bahwa kita harus jadi pribadi yang rajin. Nah, malah Alkitab menentang orang-orang yang malas. Nah, jadi makanya ketika kita rajin, kita juga sedang menjalankan prinsip Alkitab. Kita sedang menyenangkan hati Tuhan ketika kita menjadi pribadi yang rajin.
Paulus di dalam kehidupannya, kenapa kerajinannya tidak kendor? Karena dia tahu ketika dia rajin melayani Tuhan, tujuannya itu cuma satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan melalui kerajinannya di dalam melayani Tuhan. Nah, begitupun dengan kamu. Sekarang kamu rajin belajar. Sekarang kamu rajin melayani Tuhan. Mau online atau offline, kamu tetap rajin. Itu kamu sedang menyenangkan hati Tuhan. Kamu sedang memuliakan Tuhan. Ini prinsip yang pertama. Lalu prinsip yang kedua di dalam diri Paulus adalah kita melihat dia tidak mau kalah dengan keadaan. Banyak banget anak remaja zaman sekarang yang kalah sama keadaan, ya. Udahlah, saya kan udah nggak pintar, udahlah biarin aja. Itu namanya kalah dengan keadaan. Kalau orang yang tidak kalah dengan keadaan, maka dia akan berjuang untuk mengimprove dirinya supaya dirinya bisa lebih baik lagi. Dia tidak menyerah gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa di pelajaran A, maka dia akan terus berusaha. Dia tidak mau kalah. Dia akan terus berusaha sampai dia bisa. Ini contoh-contoh orang yang tidak mau kalah dengan keadaan. Begitupun dengan Paulus. Ketika dia melayani Tuhan, ada begitu banyak keadaan yang buruk yang menerpa kehidupannya. Tetapi Paulus tidak mau kalah dengan keadaan. Coba kita bayangkan kalau Paulus itu kalah dengan keadaan. Begitu kapalnya karam, maka dia akan langsung, udahlah saya nggak mau lagi melayani Tuhan. Udah kapok. Nah ini ciri-ciri yang kalah dengan keadaan itu seperti itu. Tetapi kita lihat dan saksikan, Paulus sama sekali tidak mengalah dengan keadaan. Kapalnya karam, dia tetap bangkit lagi untuk melayani Tuhan. Dia dianiaya, dia tetap bangkit lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Ini Paulus. Nah, sekarang bagaimana jika kamu mau menerapkan prinsip Paulus ini di dalam kehidupanmu sehari-hari? Nah, cara menerapkannya gampang. Ketika kamu, misalnya, kamu seringkali dijudge, baik itu sama guru atau sama orang-orang di sekitarmu, misalnya, udahlah, lu mah emang bodoh matenya, gak bisa apa-apa kamu mah. Kita pasti sering kan mendengar omongan-omongan seperti itu dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin dari orang tua kita. Orang tua kita menyepelekan kita, merendahkan kita. Mungkin teman-teman di sekitar kita juga merendahkan kita, baik itu di dalam pelajaran atau di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kamu menerapkan prinsip ini, kamu akan terus berjuang supaya kamu tidak lagi ada dalam label itu. Misalnya, kamu di label bodoh di dalam matematika. Maka ketika kamu tidak mau kalah dengan keadaan, kamu akan berjuang. Kamu akan tetap rajin belajar matematika karena kamu tidak mau kalah dengan perkataan orang. Orang bisa bilang kamu bodoh, tetapi saya akan buktikan bahwa saya ini bisa di matematika. Ini adalah orang-orang yang tidak mau kalah dengan keadaan. Dia tidak kendor kerajinannya untuk belajar. Sekalipun orang di sekitarnya mungkin mengejek, menghina, tetapi orang ini tidak kehilangan kerajinan untuk belajar. Nah, ini yang bisa kamu lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Karena saya percaya tidak ada orang yang bodoh. Yang ada itu hanya orang yang malas untuk belajar dan tidak mau belajar. Nah, jadi kamu kalahkan keadaanmu hari ini. Jangan diikutin kalau males ya. Males itu makin diikutin makin enak ya. Kamu harus berusaha berjuang untuk membangun diri kamu supaya lebih baik lagi. Jadi kerajinan itu tidak boleh kalah dengan keadaan. Lalu yang ketiga adalah prinsip hidup Paulus. Dia tekun untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah teman-teman, banyak dari antara kita kadang nih ya, ketika kamu kerja tugas saja gitu, kirimnya asal-asalan. Kamu kerja tugas asal-asalan, tidak sungguh-sungguh, tidak memberikan yang terbaik. Bahkan ya kadang beberapa kali gitu saya periksa tugas, ada yang kirim tugasnya itu memang betul-betul asal-asalan sekali. Kita seringkali sulit memberikan yang terbaik ya. Nah, tetapi kita belajar hari ini dari apa yang menjadi prinsip hidup Paulus. Ketika dia rajin, dia juga tekun. Dia rajin dan tekun memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, jadi ketika kamu rajin, kamu harus ingat di dalam kerajinanmu, kamu tidak boleh asal-asalan. Ada anak-anak yang rajin gitu, kumpul tugas, kerja tugas, tetapi asal-asalan. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsip hidup Paulus.
Paulus mengajarkan di dalam kehidupan kita, ketika kita rajin, kita juga harus tekun memberikan yang terbaik. Jadi tidak bisa hanya rajin tetapi memberikan sesuatu yang asal-asalan, baik itu juga dalam pelayanan, kamu rajin pelayanan tetapi pelayanan yang asal-asalan, tidak boleh seperti itu. Melainkan ketika kamu rajin melayani, kamu juga harus memberikan yang terbaik di dalam pelayanan. Ketika kamu rajin belajar, kamu juga harus memberikan yang terbaik di dalam pembelajaranmu atau di dalam setiap tugas yang harus dikumpulkan. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita belajar 3 prinsip kehidupan Paulus. Prinsip kerajinan Paulus yang pertama, dia tahu tujuan terbesar dari kerajinannya, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, dia tidak mau kalah dengan keadaan. Paulus selalu berusaha berjuang untuk menang dari keadaannya. Lalu yang ketiga, dia tekun untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dia tidak pernah memberikan yang asal-asalan untuk Tuhan. Maka mari kita sama-sama sebagai anak remaja yang rajin mengikuti ibadah Boys Brigade, kita juga rajin mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita juga miliki 3 prinsip ini di dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Pertama, ketahuilah bahwa ketika kamu rajin, tujuanmu itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, jangan mau kalah dengan keadaan. Jangan karena orang bilang kamu bodoh, lalu kamu menyerah dan kamu kehilangan kerajinanmu untuk belajar. Tetapi meskipun orang lain bilang kamu bodoh, kamu tidak boleh menyerah. Kamu harus tetap rajin belajar. Buktikan kalau kamu adalah orang yang bisa. Lalu yang ketiga adalah tekun untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan rajin tetapi memberikan yang asal-asalan. Yuk mulai berikan yang terbaik bagi Tuhan, baik dalam pelayanan ataupun baik dalam pembelajaranmu, dalam studimu sebagai seorang pelajar. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jika hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami belajar bagaimana untuk mempertahankan kerajinan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk mengetahui bahwa ketika kami rajin, tujuan kami adalah menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan tolong supaya kami tidak kalah oleh keadaan di sekeliling kami. Tuhan yang menolong supaya kami tetap mempunyai semangat untuk terus berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang rajin di dalam segala hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan tolong kami juga supaya kami memiliki ketekunan di dalamnya. Kami tekun untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah di dalam pembelajaran kami, juga di dalam pelayanan kami boleh memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di ibadah berikutnya.